أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Tidak ada seorang pun yang menyuruh kita. Tidak ada seorang pun yang mengarahkan kita. Tapi karena satu kesadaran, takbir itu menunjukkan Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah, dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Dan bentuk itu kita akui dengan melafalkan takbir dengan sangat ringan dari lisan kita, digerakkan oleh hati dan pikiran kita. Sekalipun bahaya mengancam di sekitar kita yang namanya COVID-19, namun karena kita akui kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah, kita ini merupakan ciptaan Allah yang tidak punya daya kekuatan apapun di hadapan Allah. Kita boleh berjaya di hadapan manusia yang lain. Kita boleh bangga dengan kekuatan dan kekuasaan kita di hadapan umat yang lain. Kita boleh merasa sombong dengan harta yang ada pada diri kita kepada orang lain. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, maka kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd sangat pantas kita ucapkan karena kita selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata-kata ini sangat ringan sekali, namun karena ringannya kita tidak pernah mikir capek atau tidak melafalkan takbir. Kita tidak pernah mengeluh apakah takbir ini membuat lisan kita keluh, membuat hati kita ini lebih capek. Tapi yang kita lakukan bertakbir dan bertakbir dan bertakbir. Kenapa? Kita benar-benar ingin mengakui tidak hanya ketika pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan kita ingin mengakui kapan saja, di mana saja kita berada, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, Allah yang atur segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat sidang Id rahimakumullah. Halangan yang besar di hadapan kita, tantangan yang besar di hadapan kita, tidak mampu menyurutkan iman dan takwa kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan tadi berapa banyak orang yang berkurban digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digerakkan hatinya, tidak mungkin akan ikhlas hatinya untuk berkurban di tengah pandemi yang seperti ini. Berat rasanya, sangat berat bahkan. Maka benar Kata orang-orang terdahulu jika mengatakan ilmu itu membuat hidup kita lebih mudah.
Seni membuat hidup kita ini lebih indah, dan iman membuat hidup kita ini lebih terarah. Ilmu membuat hidup kita ini menjadi lebih mudah. Apapun perkembangan di ibu kota hari ini, tidak usah nunggu besok, apalagi minggu depan, apalagi bulan depan. Hari ini yang terjadi di ibu kota, kita update sekarang dari kamar kita tahu apa yang terjadi. Hari ini juga kita akan tahu berapa orang yang terdampak oleh COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi, bahkan di kecamatan kita, kalau kita update terus. Ini kenapa ilmu membuat hidup kita menjadi lebih enak. Ilmu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Tanpa ilmu, hidup kita ini akan sengsara. Hari ini juga kita tahu pemerintah Saudi Arabia melarang umat Islam di seluruh dunia illa negara Saudi sendiri untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena kenapa? Bahaya COVID-19. Kita tahu juga kenapa? Karena ilmu mempersempit jarak dari Saudi yang ditempuh dengan pesawat sampai 8 jam ini menjadi beberapa detik saja, kita sudah tahu. Kemudian kalau ilmu ini tidak dilandasi dengan seni, maka seseorang akan menjadi robot hidup di dunia ini. Kemana-mana dia akan bangga dengan IT-nya. Tidak punya naluri seni, maka orang ini akan menjadi robot hidup di dunia ini. Melihat keindahan, maka hatinya akan tergerak. Melihat IT yang canggih, maka hatinya dan pikirannya akan tergerak. Allahu Akbar. Kalau IT ini yang menciptakan manusia ini begitu canggih, tentu yang menciptakan IT ini, yang menciptakan orang yang menciptakan IT lebih canggih dari ini. Akan kembali lagi, Allah yang paling hebat. Seni membuat hidup lebih indah, tapi iman membuat hidup kita menjadi terarah. Punya ilmu yang tinggi, bagus. Punya seni yang tinggi, akan indah hidup. Tapi kalau seorang yang berilmu dan berseni ini tidak memiliki iman yang baik, maka akan timbul korun-korun di zaman sekarang ini. Tidak akan ada yang namanya rasa kasih sayang di antara umat Islam. Dia akan hidup dengan sendiri-sendiri. Tidak akan ada yang namanya tepos liro, kata bahasa kita. Tidak akan ada namanya bertetangga yang baik di tetangga kita. Tapi kita akan hidup sendiri-sendiri. Tapi karena iman yang ada dalam diri kita mengarahkan kepada ilmu yang kita miliki, mengarahkan seni yang ada dalam diri kita, maka semuanya akan lebih terarah lagi. Maka benar ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, telah turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah turun ayat pada diri engkau ini terdapat uswah hasanah dari semua hal. Dari pemerintahan, dari bersedekah, dari beramal kepada semuanya, dari menjadi seorang pemimpin yang sangat bersahaja, kemudian sampai berkeluarga, engkau ini menjadi panutan kami. Terus kenapa wahai para sahabat, engkau siapa yang ditiru ya Rasulullah? Ditanya dengan para sahabat seperti itu. Apa jawab Nabi? Nabi dengan tegas mengatakan, aku meniru gaya pola hidup dari Nabiullah Ibrahim, datukku. Nabi Ibrahim ini sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian. Dalam berkeluarga berhasil, dalam beramal sangat berhasil, dalam beribadah apalagi. Kita ambil contoh nyata saja. Dalam berkeluarga sangat bersahaja. Beliau mampu mendidik putra-putrinya di tengah kemiskinan yang sangat luar biasa, dan istrinya ini mampu meneladani apa yang diajarkan oleh seorang pemimpin yang namanya Ibrahim.
Kita tahu semua di sejarah banyak dibacakan oleh anak-anak kita, oleh pelajar-pelajar kita, bagaimana ketika Siti Hajar dan putra kecilnya Ismail yang masih balita dipisahkan dengan Siti Sarah, kemudian ditaruh di Mekah yang tandus, tidak ada satupun tanaman, tidak ada satupun mata air. Tapi karena takdiman wa takriman kepada suami, sementara suami ini menjalankan perintah Allah tanpa berpikir apapun yang ada akan terjadi, maka seorang istri taat kepada suaminya karena dia cinta kepada suami, dia cinta kepada keluarga karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditinggal. Apakah ngeluh? Siti Hajar tidak ngeluh. Dia tidak ngeluh. Seorang suami misalnya ngeluhnya seperti ini. Suami gimana Nabi Ibrahim ini? Katanya dia seorang nabi, seorang utusan Allah. Kenapa tidak bertanggung jawab? Makanan pun tidak ada, air pun tidak ada. Lantas anak ini, aku ini mau makan apa nanti? Tidak ngeluh. Karena kenapa? Dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik kepada keduanya, kepada Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Kalau kita yakin, hakul yakin, ainul yakin dalam diri kita Allah menolong, pasti Allah akan menolong. Begitu ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk menuju Siti Sarah, ternyata sampai berlari-lari antara Safa dan Marwah yang sangat luar biasa panasnya waktu itu. Tapi dengan tidak keluhan, kekurangan makan tidak mengeluh, kekurangan minum tidak mengeluh. Karena kenapa? Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan dan kehausan. Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar kemampuannya. Ini yang dipegang. Allah beri keistimewaan kepada kaki Nabi Ismail yang mengeluarkan air Zam-Zam, luar biasa. Apa pelajaran dari sini? Kalau kita mengkaji dengan kuat, kalau kita ini memberi satu pelajaran kepada anak dan istri, pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keikhlasan dari Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah sangat luar biasa. Kalau itu sudah perintah Allah, apapun yang terjadi, Allah pasti akan memberi pertolongan. Ini bagi seorang pemimpin. Kemudian bagaimana yang dipimpin seorang ibu dan anak? Kalau ini sudah perintah Allah, nyata-nyata perintah Allah, tidak ada tawar-menawar lagi dalam perintah Allah, maka ya harus dijalankan. Allah pasti memberi pertolongan. Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya ini kelaparan. Allah tidak akan memberikan hambanya, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang lagi kekurangan. Pasti Allah akan menolongnya. Saudara-saudara dan ibu-ibu muslimin muslimat sidang id rahimakumullah. Kemudian bagaimana amal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini selalu memberi amalan yang sangat istiqomah, memberi makan fakir miskin. Entah dia dari yang beragama Islam, terutama dari yang agama Islam di zamannya Nabi Ibrahim, dikasih makan semuanya tanpa pandang bulu. Dari golongan mana yang penting dia seagama, dikasih makan. Satu ketika ada seorang musafir yang kelaparan. Ternyata dia bukan beragama Islam. Nabi Ibrahim bingung, ini dikasih apa enggak? Tapi karena dia tidak seagama, tidak dikasih oleh Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril membawa perintah Allah. Ya Ibrahim, kata Allah, kenapa engkau tidak dikasih makan orang yang sedang kelaparan itu? Orang itu adalah musafir. Orang itu dalam perjalanan jauh yang butuh bantuan dan uluran tanganmu. Kenapa engkau tidak ulurkan bantuannya kepada mereka? Nabi Ibrahim menjawab, dia bukan dari agamaku. Datang lagi malaikat Jibril. Ya Ibrahim, kata Allah,
Yang memberi rizki itu Allah, bukan engkau ya Ibrahim. Bukan engkau. Sadar, bersujud, Allahu Akbar. Semua makhluk Allah, Allah yang atur rizkinya. Melalui aku harus ngasih. Siapapun dia, apapun golongannya, apapun agamanya, tapi ada di sekitarku, kata Nabi Ibrahim, maka dia wajib mendapatkan bantuanku. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pelajaran yang banyak terjadi di Nabi Ibrahim, tapi kurang kita bisa mengambil manfaatnya. Andai kita mampu mengambil manfaatnya dari contoh yang disampaikan Nabi, aku mencontoh bagaimana kepribadian Nabi Ibrahim, maka kehidupan kita ini akan menjadi lebih indah. Kita bertetangga akan menjadi lebih indah. Dalam keadaan ancaman COVID-19 ini tidak akan menjadi satu pemisah antara kita dengan tetangga kita, tapi justru akan semakin merapat, akan semakin merekat, walaupun ada pembatas sebagai protokol kesehatan. Itu tidak menjadi masalah, tapi yang namanya bersaudara, dimanapun kita berada, apapun keadaannya, kita tetap saling berfikir, kita tetap saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang id rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu ditambah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan kita untuk berkurban ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Dan mudah-mudahan ancaman COVID-19 ini akan disingkirkan jauh-jauh dari daerah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah, sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.